Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah pemaparan publik yang akan disampaikan oleh manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara Public Expose Live 2023 siang hari ini. Juga terima kasih kami kepada Bapak Ibu para hadirin yang hadir di Public Expose PT Wijaya Karya Beton Tbk siang hari ini. Izinkan saya selaku Korsek akan menyampaikan paparan update perusahaan per kuartal 2 tahun 2023. Next. Paparan ini akan ada 5 sesi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah gambaran umum mengenai perseroan, kemudian akan dilanjutkan dengan inovasi berkelanjutan, kemudian ada info terkini proyek-proyek yang ditangani oleh perseroan, kemudian ikhtisar keuangan dan green inisiatif. Baik, kita mulai dengan gambaran umum perseroan. Bapak dan Ibu sekalian, Wika Beton dengan kode saham WTON ini adalah perusahaan yang berpengalaman 40 tahun di industri beton pracetak. Terhitung sejak menjadi bagian dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, yaitu dalam bentuk divisi produk beton, sampai kemudian di spin-off menjadi anak perusahaan di tahun 1997, kemudian menjadi public listed company di tahun 2014. Lanjut, next. Untuk saat ini, perseroan berjalan di bawah kepemimpinan Bapak Hermawan Dewayanto selaku komisaris utama. Kemudian ada Bapak Miftahul Munir dan Bapak Permadi Mulajaya sebagai komisaris. Dan ada Ibu Nita Prihatumingrum dan Bapak Priyo Suprobo selaku komisaris independen. Untuk jajaran BOD dipimpin oleh Bapak Kuncara selaku direktur utama, kemudian ada Bapak Ahmad Fadli selaku direktur keuangan human capital dan manajemen risiko, kemudian ada Bapak Taufik Diwibowo selaku direktur operasi, ada juga Bapak Rija Yudaswara selaku direktur pemasaran dan pengembangan, dan yang terakhir ada Bapak Verli Widiantoro selaku Direktur Teknik dan Produksi. Berjalan dan bertumbuh berkembangnya perusahaan ini, perseroan memiliki visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation, industri beton di Asia Tenggara. Sampai dengan saat ini, komposisi pemegang saham adalah 60% itu dipegang oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk, kemudian 34,8% itu dipegang oleh publik, dan 4,83% itu oleh Koperasi Karya Mitra Sarya, dan 0,99% adalah Yayasan Wijaya Karya. Next. Bapak Ibu sekalian, Wika Beton selaku produsen beton precast terbesar di Indonesia saat ini didukung oleh 14 pabrik, 1 mobile plant, 7 wilayah penjualan, 3 quarry, dan 3 jetty dengan wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Wika Beton memiliki 4 perusahaan, yaitu Wika Kobe dengan kepemilikan saham 51%, kemudian ada Wika Krakatau Beton dengan kepemilikan saham 60%, selanjutnya adalah Wika CLT atau PT Citra Lautan Teduh dengan kepemilikan saham 99,5%, dan yang terakhir adalah Wika Pracetek Gedung dengan kepemilikan saham 51%. Saat ini kapasitas produksi precast dan ready mix perseroan mencapai 10,72 juta ton. Next. Bapak Ibu peserta publik expose yang kami hormati, selaku penguasa pasar beton pracetak di tanah air, hasil survei lembaga independen menunjukkan bahwa tahun 2022 Wika Beton menguasai market share sebesar 47,9%.
Sedangkan sampai dengan saat ini keyakinan kami bahwa pangsa pasar precast kami masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Lanjut Mas, next. Wika Beton menjadi one-stop solution bagi industri precast karena Wika Beton menyediakan seluruh kebutuhan precast mulai dari material, dari berbagai macam varian produk beton sampai ke penyediaan jasa dan instalasi. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, kontribusi pendapatan untuk material adalah sebesar 0,77%, kemudian diikuti oleh produk precast kami di 92,83%, sedangkan jasa dan instalasi ada di 6,40%. Lanjut. Inovasi berkelanjutan. Tumbuh dan berkembang dan memegang teguh komitmen perusahaan untuk selalu berkembang melalui inovasi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah journey-nya perseroan. Jadi dimulai dari tahun 1980, kami adalah produsen pertama tiang beton atau PC poles. Kemudian kalau kita lihat, kita lompat lagi ke tahun 2004, kembali inovasi dari perseroan berupa menjadi produsen pertama komponen balok jembatan segmental box girder. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi journey-nya, di tahun 2014, Bapak Ibu sekalian, kami kembali menjadi produsen pertama untuk PC cylinder piles diameter besar sampai dengan 2000 mm dengan panjang 60 meter. Kemudian sistem inner boring yang pertama kali juga oleh perseroan untuk instalasi PC piles. Di tahun 2016, perseroan meluncurkan slab track untuk jalur kereta api, kemudian meluncurkan circular box girder dengan bentang 80 meter, bentang lebar. Nah, ini mungkin kalau kita Bapak Ibu masih ingat, ini ada di proyek Simpang Susun Semanggi. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, di tahun 2019 perseroan meluncurkan rumah pracetak, yaitu rumah Wika Beton atau biasa dikenal dengan RWB 01. Kemudian meluncurkan Structural Health Monitoring System, dan di 2020 ada kami melakukan inovasi kembali yaitu produk Concrete Level Crossing. Next. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 ini kami sudah berhasil menghasilkan atau menjual produk-produk hasil karya inovasi dari karyawan Wika Beton, bahwa yang pertama itu beton splice sleeve. Beton splice sleeve adalah digunakan untuk menyambung antar komponen beton pracetak. Produk ini telah digunakan pada proyek The Morowali IM Project IMIP. Kemudian ada yang kedua adalah Gravity Wall. Nah, produk Gravity Wall ini adalah modular beton yang digunakan sebagai dinding penahan tanah. Kalau konvensional yang biasa kita kenal dengan sheet pile, kalau ini kita punya produk inovasi berupa Gravity Wall. Cocok untuk kondisi lahan yang terbatas karena tidak butuh peralatan yang besar, dan pilot projectnya sudah kita lakukan juga di lahan pabrik kami di Subang. Next. Nah, ini salah satu inovasi pengembangan beton porus. Ini bagaimana perusahaan komit untuk menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Beton porus ini adalah jenis beton yang memiliki pori, rongga pada struktur betonnya sehingga memungkinkan air mengalir melalui rongga-rongga tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menangkap air hujan, mengurangi area yang kedap air, terus mengurangi volume limpasan, penggunaan lahan juga lebih efisien, yang pasti bisa mengurangi biaya pembuatan sistem drainase yang besar dalam suatu area atau kawasan tertentu. Next. Bapak Ibu, ini adalah referensi proyek dari produk Concrete Level Crossing yang sudah kami pasang di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ada beberapa yang kami tampilkan. Di situ adalah area Sumatera Selatan, ada jalur lintas sebidang rel kereta. Di situ ada Lubuk Linggau.
jalur lintas Lubuk Linggau, kemudian masih di Sumatera Selatan, jalur lintas di Lahat, masih di Sumatera Selatan lagi di jalur lintas Bunga Mas. Sementara untuk di Jawa Timur itu ada lintas Mojokerto, lintas Gadebage yang di Bandung, dan di Medan ada jalur lintas Binjai. Lanjut. Berikut kami update mengenai info-info proyek terkini yang masih ditangani oleh perseroan. Yang pertama adalah proyek Tanggul National Capital Integrated Coastal Development atau biasa kita kenal dengan NCICD. Proyek ini berlokasi di Jakarta Utara. Pengamanan pantai, jadi struktur bangunan pengamanan pantai oleh material spoon pile dengan diameter 800 mm dengan panjang 24 meter. Diproduksi di pabrik Lampung Selatan, Bogor, Subang, dan Karawang dengan nilai perolehan kontrak sebesar 276 miliar. Proyek ini dimulai pada bulan Desember 2022. Next. Proyek berikutnya adalah proyek Jalan Layang Kereta Api Medan Binjai. Proyek ini berlokasi di Binjai, Medan, merupakan jalan layang kereta api yang menghubungkan stasiun Medan dan stasiun Binjai dengan struktur layang atau elevated track sepanjang 3,3 km. Nilai perolehan kontrak dari proyek ini adalah 208 miliar dan dimulai di tahun 2023 bulan Maret, perkiraan selesai di Desember 2024. Kemudian proyek berikutnya adalah next. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur. Proyek ini merupakan pembangunan struktur penyediaan infrastruktur air minum dengan kapasitas 4.750 liter per detik. Kontrak pada proyek ini sebesar 154 miliar dan dimulai sejak tahun 2022 dan akan target rampung di Juni 2024. Next, guys. Proyek berikutnya adalah Tomato Tarakan. Pembangunan pabrik pulp yang berlokasi di Tarakan, Kalimantan Utara. Total kontrak 153 miliar, perkiraan selesai adalah di semester 2 tahun 2023. Next, kita masuk ke ikhtisar keuangan Bapak Ibu sekalian. Hingga Oktober 2023, perseroan berhasil memperoleh kontrak baru sebesar 5,65 triliun. Kalau dilihat dari sisi sektornya, kontrak baru ini masih didominasi oleh sektor infrastruktur sebesar 62,38%, kemudian diikuti oleh industri 10,98%, properti di 10,15%, electricity, energi dan tambang berikut masing-masing di 8%, 2, dan 0,53%. Untuk kontrak baru berdasarkan pelanggan, di sini kita bisa lihat bersama bahwa yang dominan adalah swasta dengan 76,66%, kemudian diikuti oleh BUMN sebesar 14,12%, kemudian Wika 5,04%, afiliasi Wika di 3,2%, dan pemerintah di 0,98%. Next. Untuk perolehan pendapatan sampai dengan Q2 2023 kami memperoleh pendapatan sebesar 1,82 triliun. Berdasarkan segmennya, material menyumbang 0,77%, beton precast-nya di 92,83%, sedangkan jasa di 6,4%. Next. Bapak Ibu sekalian, Wika Beton selalu mencetak laba dari kami berdiri sejak tahun 1997 hingga saat ini. Di kuartal kedua tahun ini kami memperoleh pendapatan sebesar 1,818 triliun. Ini adalah 98% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Sementara laba bersih kami bukukan di 11 miliar. Next. Bapak Ibu sekalian, dalam periode penuh tantangan ini, perseroan tetap berupaya kinerja tetap terjaga. Dari sisi profitabilitas, terdapat koreksi jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terutama di operating profit margin. Sementara dari sisi kontribusi penjualan, kami membaginya menjadi 3 bagian, yaitu ada sentrifugal, non-sentrifugal, dan service.
Kemudian utilization rate ada di angka 47,2%. Untuk dari sisi rasio, jika kita lihat Bapak Ibu sekalian, debt to equity ratio di kuartal kedua tahun 2023 ini kami ada di angka 1,3 kali. Sementara batas Confident Bank itu ada di angka 3,5 sampai 4 kali. Di gearing rasio kami di 0,2 kali, sementara Confident Bank di 2 sampai 2,5 kali. Sementara current ratio kami berhasil mempertahankan di atas 100%, tepatnya yaitu di 116,0%. Next. Berikut adalah green inisiatif dari perseroan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah program-program ramah lingkungan yang merupakan komitmen perusahaan yang kami bagi menjadi material. Jadi kalau material kami sudah menggunakan penggunaan growth granulated blaze, ada penggunaan material faba yaitu limbah proses PLTU non B3, ada penggunaan segmen ramah lingkungan. Untuk produk-produk kita fokus ke green concrete, penggunaan beton poros. Kemudian di proses sendiri kita sudah berhasil menghasilkan produk-produk non limbah dan produk non steam. Next. Ini adalah bentuk-bentuk produk ramah lingkungan kami, implementasi dari beton poros yang saya sebutkan sebelumnya, kemudian sumur resapan dan penggunaan beton geopolimer. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sejak IPO tahun 2014 kami selalu komitmen membagikan dividen. Saat ini kisaran dividen payout rasio kita ada di range 20-30%. Dan Wika Beton juga masuk dalam 3 indeks saham syariah Indonesia, IDX BUMN 17, dan indeks MBX. Untuk rating Pevindo, sampai saat ini Wika Beton mendapatkan rating single A- stable. Dan GCG level, audit dari BPKP tahun 2021 kami ada di skor 88,959%. Next. Sekian Bapak Ibu, akhir dari paparan perseroan, saya kembalikan kepada Mas David selaku moderator. Silakan Mas David, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Denny Indra yang sudah menyampaikan pemaparan terkait perkembangan industri sektor industri beton pracetak dan juga kinerja dari PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan semoga bisa menjadi referensi bagi para peserta yang sedang mengikuti Public Live pada kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya untuk tanya jawab, dan kebetulan beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom chat aplikasi Zoom. Saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama, datang dari Bapak Freddy Gunawan. Terima kasih juga sudah bergabung di Public Live pada hari ini. Pertanyaannya adalah sehubungan dengan performan keuangan holding Wijaya Karya atau Wika yang terdampak dari pandemi COVID-19. Bagaimana dampaknya terhadap anak usaha seperti Weton dan WG? Mungkin langsung saja dijawab oleh Bapak Ahmad Fadli Kartajaya. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Freddy. Jadi Pak David, pertanyaan dari Pak Freddy. Terima kasih. Jadi sehubungan dengan COVID kemarin memang performa daripada Wika Holding mengalami penurunan yang sangat drastis. Demikian juga yang terjadi di Wika Beton dan Wika Gedung. Tapi memang kondisi COVID ini di 2020 dan di 2021 bisa kita lewatin dengan sukses. Artinya bahwa kami walaupun terdampak dengan turunnya volume penjualan, dengan turunnya perolehan omset kontrak, di bottom line kami tetap bisa membukukan laba setelah pajak yang positif. Dan harapan kami ke depan dengan seiring membaiknya kondisi perekonomian, kemudian COVID sudah tidak ada, walaupun memang kita sadari bahwa saat ini terjadi perang Rusia-Ukraina di awal tahun, kemudian saat ini juga terjadi juga perang Israel dan Palestina. Pastinya kita berharap kondisi-kondisi ini tidak akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara di Indonesia pada umumnya, sehingga kondisi bisnis konstruksi terutama Wika Beton tetap bisa tumbuh dengan baik. Demikian, terima kasih Pak Freddy pertanyaannya.
Suaranya tidak terdengar, Mas Dev. Ya, dan itu tadi jawaban dari Bapak Ahmad Fadli Kartajaya, Direktur Keuangan dan Human Capital dan Manajemen Risiko, dan semoga bisa menjadi referensi ini bagi para peserta. Langsung saja saya ke pertanyaan kedua, kali ini datang dari Bapak Adrianto Eko Nugroho. Kali ini menanyakan apakah restrukturisasi dan PMM Wika berdampak kepada weton dan bagaimana kinerja weton di 2023 dan bagaimana peluang industri beton pracetak di 2023 dan 2024. Dalam catatannya adalah hal ini berkaitan dengan pemilu. Langsung saja mungkin kepada Bapak Rija Yudaswara untuk menjawabnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak David. Jadi kalau berdampak iya, tapi dari perolehan kontrak atau OK baru kami itu menunjukkan hampir sama dengan tahun lalu. Jadi sampai dengan Oktober tahun ini kami mencatat OK baru 5,6 triliun dan kami memprediksikan perolehan kontrak baru sampai dengan akhir tahun itu bisa sama atau lebih sedikit dibandingkan dengan kontrak baru tahun lalu. Jadi restrukturisasi dan PMN Wika ya berpengaruh, tapi dari sisi perolehan OK baru kita tetap bisa mencatat dengan hasil yang menurut saya baik. Itu Pak, jawaban dari kami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Adrianto Eko Nugroho, peluang industri Pak terkait dengan beton pracetak, terutama di 2024, kemudian juga adanya pelaksanaan pemilu nantinya. Ya, tentu kami berharap pemilu tahun depan berjalan dengan lancar. Karena kalau dari sisi data kami untuk proyek-proyek yang akan berjalan di tahun depan, kami masih merencanakan kontrak baru, target kontrak baru di tahun depan itu ada pertumbuhan daripada yang kita prognosakan di akhir tahun ini. Pertumbuhan kisarannya di 5-10%. Target dari prognosa akhir tahun ke target OK baru di tahun 2024. Ya kita berharap semoga tahun depan pemilu berjalan lancar dan industri konstruksi tetap mendapat porsi pembangunan atau anggaran sesuai dengan RAPBN 2024. Baik, terima kasih Bapak, dan tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Adrianto Eko Nugroho dan semoga bisa menjadi referensi. Saya beralih ke pertanyaan yang ketiga, ini masih berkaitan dengan prospek di 2024. Bagaimana prospek usaha Wika Beton pada tahun 2024 yang identik dengan tahun politik ini? Mungkin akan langsung dijawab oleh Bapak Kunchara, dan kali ini pertanyaan datang dari Bapak Anonymous. Terima kasih juga sudah bergabung. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas David. Anonymous berarti nggak ada namanya kali ya. Oke, mungkin jawaban saya kurang lebih sama dengan jawaban Pak Rija. Jadi kami memandang tahun 2024 walaupun tahun politik, kami masih optimis bisa meningkatkan kontrak baru tumbuh di angka 5-10%. Kenapa kami optimis? Karena ada beberapa proyek besar selain pemerintah yang juga masih akan berjalan di tahun 2024. Nah, proyek-proyek ini adalah proyek-proyek yang sebetulnya kita rencanakan didapat di tahun 2023. Nah, itu masih ada beberapa proyek jalan tol dan investasi swasta di sektor itu kayak Properti? bukan paper yang seperti itu Pak, di industri Pak, di industri. Jadi itu proyek-proyek investasi swasta masih tumbuh. Nah, itu yang mendasari kami bisa mencapai pertumbuhan kontrak di angka 5-10%. Hal lain yang membuat kami optimis walaupun misalnya pasarnya mengkerut, karena kami pada saat ini masih menjadi pemegang market share terbesar. Jadi hasil survei independen 2 tahun yang lalu, kita menguasai pangsa pasar 47%, gitu ya. Sehingga di saat kompetitor kami sama-sama susah, gitu ya, tapi kami masih bisa bertahan sehingga kami masih bisa menangkap peluang-peluang pasar itu berdasarkan market share yang kita miliki. Demikian Pak David.
kesimpulannya apakah di setiap tahun politik ini dari sisi kinerja dari Weton masih tetap terus bertumbuh, begitu Pak? Kalau melihat past performance, memang tahun politik itu akan melendut, tapi lebih terasa lagi adalah setahun setelah tahun politik biasanya. Jadi pas tahun 2024 yang saat politik berjalan itu adalah atas proyek-proyek yang direncanakan di tahun sebelumnya secara DIPA, gitu kan. Tapi di tahun 2025, di mana kabinet baru atau pemerintahan baru belum terbentuk, belum stabil, biasanya itu melendut. Jadi biasanya yang melendut itu malah di tahun 1 tahun setelah tahun pemilu. Demikian pengalaman kami selama ini. Baik, terima kasih Bapak menjawab pertanyaan dari Anonymous yang sudah berpartisipasi di Pubek kali ini. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tampaknya para peserta cukup antusias dan selanjutnya dari Farid Firdaus, kali ini dari Bisnis Indonesia. Menanyakan berapa target kontrak baru beton di tahun 2024 mendatang. Kemudian pertanyaan kedua, proyek apa saja yang akan dibidik oleh Weton? Kemudian berapa kira-kira dividend payout ratio untuk tahun depan? Mungkin kombinasi dari Bapak Direktur Keuangan dan juga Direktur Pemasaran akan menjawabnya. Waktu dan tempat kami kembali persilakan. Ya, untuk tahun depan seperti yang disampaikan Pak Dir, backbone atau beberapa sasaran proyek itu tersebar dari Sumatera Utara, dari Aceh sampai dengan di Papua. Jadi tentu infrastruktur masih menjadi andalan kami karena perolehan tahun ini itu mencapai 67%, dan secara area itu tentu di Jawa dengan adanya proyek-proyek tol, kemudian ada beberapa pabrik pulp yang di Karawang, kemudian ada beberapa juga proyek-proyek jembatan. Itu di Jawa sendiri sama dengan tahun ini kami merencanakan kisaran di angka 45-50%. Kemudian di Sumatera itu ada beberapa proyek jalan tol, itu kelanjutan dari jalan tol tahun ini. Kemudian ada juga kelanjutan dari proyek JLKA di Sumut, itu ada beberapa yang belum kita catat. Di Sumatera sendiri, Pulau Sumatera, kita merencanakan ada perolehan kontrak baru di kisaran 24%. Kemudian di Kalimantan tentu ada kelanjutan dari IKN, kita masih merencanakan perolehan di IKN, tahun depan itu ada beberapa proyek tol, kemudian gedung, kita rencana supply precast, ready mix, dan jasa-jasa instalasi itu di kisaran 300 sampai 400 miliar. Kemudian tentu pembangunan juga akan menyentuh di Sulawesi dan Papua. Ada beberapa proyek-proyek di data kami itu kisarannya nanti di daerah sana sekitar 20%. Jadi tahun depan secara data kami untuk proyek-proyek backbone kami itu kita bisa tumbuh seperti tadi disampaikan Pak Dirut di 5-10% dari rencana perolehan tahun ini, atau bisa di atas, untuk OK baru bisa di atas 7 triliun untuk tahun depan. Itu Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Farid Firdaus, ini terkait juga dengan potensi dividen di tahun depan. Mungkin kepada Bapak Direktur Keuangan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak David atas pertanyaan Pak Farid tadi. Untuk dividen payout, pastinya kami tetap optimis tahun 2023 ini kami bisa tetap membukukan bottom line yang positif, sehingga kami tetap bisa berkontribusi kepada investor. Harapan kami dividen payout ya tidak jauh dari range tahun-tahun sebelumnya, di sekitaran antara 20% lah, seperti itu. Demikian Pak David, Pak Farid. Baik, terima kasih Bapak dan jawaban untuk Farid dari Bisnis Indonesia dan semoga bisa menjadi referensi. Ke pertanyaan selanjutnya dengan ID Herlan, terima kasih juga sudah bergabung dan mengajukan pertanyaan. Dan ini berkaitan dengan rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger antara Wika dan PP. Bagaimana tanggapan dari perusahaan dan apa dampak Wika Beton jika hal tersebut terjadi? Mungkin untuk Bapak Direktur Utama, Bapak Kunchara, silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan kembali. Oke, terima kasih Pak Erlan.
Jadi prinsipnya kami karena di bawah koordinasi Kementerian BUMN atas merger yang akan dilakukan tuh kami ya siap saja, ikut saja gitu kan bagaimana arahan dari kebijakan dari pemerintah sebagai pemilik BUMN Wika induk kami. Tetapi kami posisi sekarang ataupun posisi nanti saat di merger antara Wika dan PP bisa dikatakan secara operasi tidak terlalu berpengaruh banyak karena kami sendiri beroperasi sudah independen, gitu kan, sudah independen di mana saat ini saat Wika tadi yang ditanyakan di awal kita tidak terlalu bergantung proyek kepada internal, gitu kan, jadi kita masih dominan dari proyek eksternal. Dampaknya ada pasti gitu ya, dampaknya mungkin nanti dari kebijakan sebetulnya dampaknya bisa positif juga, bisa memperkuat posisi pasar kami di mana PP kalau dan Wika merge berarti ada beberapa proyek yang akan digarap oleh PP dan Wika lebih besar peluangnya buat kami untuk berkontribusi pada proyek-proyek tersebut. Tapi secara operasi saat ini bisa dikatakan kami sudah independen, jadi apapun mau sekarang di under Wika maupun under merge Wika dan PP tidak terlalu berpengaruh banyak dari segi operasi. Demikian Pak Herlan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kunchara yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Herlan dan tampaknya jawaban dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sesi tanya jawab untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu kita cukup terbatas dan kami mengucapkan terima kasih atas peserta yang sudah berpartisipasi. Dan sebelum paparan publik perseroan ini kita tutup, mohon berkenan dari PT Wijaya Karya Beton Tbk untuk memberikan closing statement kepada para peserta. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta public expose yang menyimak paparan kami. Dalam waktu yang singkat ada beberapa pertanyaan yang sempat terjawab, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu yang terbatas. Kami menyampaikan bahwasannya Wika Beton adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 80 secara bisnis. Kami sangat berpengalaman di industri ini. Kami sudah berkali-kali mengalami pasang surut dalam bisnis ini, gitu kan. Tapi kami tetap sustain, gitu kan, dan itu bisa dibuktikan. Kami terus tumbuh, Adapun masalah yang dihadapi saat ini adalah masalah yang dihadapi bersama oleh seluruh sektor konstruksi. Tapi yakinlah bahwa Wika Beton bisa melewati perjalanan ini dan banyak hal yang bisa kita petik dari yang terjadi di saat ini, di mana kita juga semakin efisien beroperasi, kita semakin berinovasi, dan kita juga masih menjadi pemegang market share industri beton pracetak di Indonesia. Dan ke depan kami mempunyai roadmap untuk Wika Beton lebih berkembang lagi, sehingga Bapak Ibu kalau pemegang saham Wika Beton, yakinlah bahwa ke depan Wika Beton masih akan maju dan berkembang dan tidak salah untuk memilih investasi di Wika Beton. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam paparan publik PT Wijaya Karya Beton Tbk kali ini.